Pertempuran Bika Ambon di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi bisa nggak kalau kalian itu berhenti membahas Bika Ambon? Karena kenapa? Masih banyak makanan-makanan yang lain yang cemburu dengan keviralan Bika Ambon. Berminggu-minggu membahas tentang Bika Ambon saja. Sekarang buruan cepet kalian nonton channel YouTube-nya Kak Tashi. Udah keluar Zai Cimehong Part 2. Yuk kita mulai. Jadi intinya di channel YouTube-nya Kak Tashi yang video terbaru dia membahas lapis legit itu. Dia membeli lapis legit dari punyanya Code Blue, Mami Toko dan juga Cimehong tentunya. Dan dibonuskan oleh si Bikanya si Cimehong ini. Lalu di luar dari perdebatan si lapis legit itu, kalian langsung aja nonton channelnya Kak Tashi. Di ujung acara dibahaslah tentang si bloopers yang kemarin gue udah kasih lihat. Bukan bloopers sih, cuplikan yang kemarin di instastory Kak Tashi kasih lihat ya cuplikannya, yaitu tentang si Bika Ambonnya ini. Dan hasilnya apa seperti yang kalian udah lihat dan udah tebak ya. Ini tuh apa? Kalian bisa lihat gak? Ini tuh apa? Terus sama ini apa? Ini dua itu apa? Menurut kalian apa? Komen di samping sekarang. Apakah itu sebuah binatang atau serangga? Apakah itu ataukah itu hanya sebuah koran gosong? Menurut kalian gimana? Komen di samping sekarang ya. Lalu biar lebih jelas, di sini tuh udah dikeluarin gitu di tangannya sama timnya Kak Tashi atau Kak Tashi ya, gue nggak tahu, dicongkel. Ada beberapa spot item gitu. Dan ini yang menurut gue paling kelihatan banget sih. Kalian lihat nggak? Yang ini tuh serangga bukan sih? Ini kayak ada kakinya gitu loh. Dan yang ini juga ada kakinya. Ini kayaknya nggak mungkin bekas bakaran koran itu, kayaknya nggak mungkin banget. Dan gue lihat beberapa komen itu kayak waktu Kak Tashi buka bikanya itu kayak banyak banget yang ngomongin kayak ada yang terbang gitu loh. Dan sebenarnya katanya timnya Kak Tashi udah reach out ke timnya Cimehong, terus dia bilang katanya itu bukan serangga. Seperti biasa itu bukan serangga, itu katanya hanya bekas bakaran koran gitu, kayak koran kebakar gitu. Menurut kalian itu bekas bakaran koran atau serangga? Komen di samping. Ayo gimana menurut kalian? Gue bukannya gimana-gimana ya. Ini bukan cuma 1-2 orang yang udah kayak gini, tapi beberapa orang gitu yang kayaknya ada keselip gitu, ada serangganya. Bukankah sebagai owner harusnya kayak sadar gitu, kayak oh mungkin emang iya dapurnya agak kotor, atau oh mungkin gue butuh perbaikan diri atau gimana gitu loh. Dan kita lihat saja nanti apakah seperti yang lain-lainnya, tindakan dari sebelah sana membalasnya gitu ya. Kita lihat saja, komen di samping apa kira-kira tindakan selanjutnya dari untuk mentameng berita ini, seperti itu. Sama Cimehong Part 2. Kan lu seneng kan lu? Yang kemarin belum kelar, ini udah ada lagi. Lu lihat nggak storynya Kak Tashi itu ya? Tiba-tiba dia nge-storyin kalau dia beli bikanya Cimehong. Terus tiba-tiba dia nge-zoom ke bagian ini, terus kayak lihat gak sih gitu. Dia nggak kayak eksplisit bilang itu ada binatang, karena katanya full videonya akan ada di YouTube-nya. Cuman gue mencium bau-bau akan ada ketegangan part 2 seperti itu ya. Kalau enggak, kenapa di zoom ke bagian ini sama ininya? Kalau kalian lihat video story-nya Kak Tashi yang kemarin itu kayak something was wrong, and di video YouTube-nya dia nanti dia akan spill gitu ya. Gue nggak tahu ini apakah teknik marketing doang akan biar video YouTube-nya banyak yang nonton, atau bener-bener akan ada part 2. Siapa yang sudah tidak sabar? Hah? Seriusan? Sampai di notice gitu? Wow. Coba gue tanya temen gue ya, gue suruh kirimin screen recordingnya. Padahal ya konten kreator lain juga banyak yang ngebahas ya kan. Malah lebih banyak lagi tuh viewersnya gitu loh. Kalau dibilang gue cuma bahas dia doang, enggak ya sayang ya, enggak. Namanya kita bersosial media ya. Bersosial media itu kita main TikTok. Jadi apa yang muncul di beranda itu men-trigger seorang konten kreator untuk berkomentar gitu loh. Ya kan? Lah, gue waktu gue OP mata, ya kan banyak juga yang viral. Habis itu ada kasusnya Agus, ya kan, viral juga. Habis itu perskincarean viral juga. Habis itu Novi
juga. Ih, GR banget Cimehong ini. Hah? Jangan GR-GR Cimehong, jangan GR-GR ya. Emang lagi hits aja ya, nggak selalu dibahas juga ya. GR aja Cimehong ini, baper. Ngapain baper-baper? Kalau ada yang mau review ada barang ini gampang sekali, tinggal taruh terus packing lagi begini. Cimehong, masih aja diulangin itu Ci. Aduh Ci, memfitnah itu kejam banget loh Ci. Sumpah Ci, jangan diulangi lah Ci. Sumpah. Kasih sama juga Ci, ada video lagi nemu binatang lagi kayak gitu. Ya Cici nggak bijak sih ngomong seperti itu ya, bilang menyalahkan customernya, menaruh sendiri. Ya ngapain juga lah Ci, orang begitu. Mana sih kayak kita tuh nggak mau salah banget gitu. Kasus Shelly sampai sedih banget loh Ci. Sumpah, sampai chat Kove kayak gini gitu. Terus dia sedih. Coba Kove membantu menguatkan ya seperti ini. Ya semoga Shelly lebih tegar menghadapi hal-hal seperti ini. Sustashi Ci, orangnya baik loh. Udah WA seperti itu. Ya, Cici cuekin. Tidak dijawab, tidak direspon. Ya, kalau kita sebagai pengusaha, kalau customer ada chat kita harus serius menanggapinya. Contohnya kayak gini. Ya, ini juga ada yang nanyain, payungnya ketinggalan. Tuh, sampai Kove sampai buka CCTV loh. Sampai kita cariin payungnya. Gitu. Akhirnya memang payungnya dibawa pulang. Ya, tapi kan customer sangat berterima kasih sekali. Gitu. Besok-besok dia pasti langganan lagi dong. Ya, seperti itulah Ci. Kita harus berikan pelayanan yang sempurna pada customer kita. Gitu ya Ci. Moga-moga kita sama-sama pedagang bisa saling belajar lagi terus ya Ci. Thank you ya Cimehong. Markipan. Mari kita pansos. Thank you udah nonton. Dituduh masukin serangganya sendiri ini. Kak Shelly kata si Cimehong, katanya dia kan bisa jadi masukin aja serangganya sendiri atau segala macam, dia mah cuma numpang tenor segala macam. Hey, kalau gua jadi Shelly nih kagak gua makan, ini dia masih menghargai kok, kata gua masih dimakan walaupun ada serangganya. Kalau gue jadi dia kagak gua makan, itu udah tahu di situ ada serangga nih, masih dimakan, dia masih menghargai, masih baik Cimehong ya. Siapa tau lu nonton kok kata gua mah lu jangan terlalu tinggi jadi orang. Ini masih baik, lu masih dimakan, masih di review, masih dibilang oke lah gitu kan, daripada lapis lu, kata dia. Gue udah nonton video dia sampai habis gitu ya. Lu harusnya bersyukur ketemu customer begini tuh paling enak, nggak banyak cincong, ada serangga dipinggirin sisanya dimakan. Duh, gue kalau jadi lu mah gue yang bersyukur, gue yang minta maaf, gue kasih bonus ke dia dah. Lu malah lu kata-katain, lu fitnah. Ya Allah Cimehong, gue tahu lagi terkenal tapi nggak begitu juga. Sampai serak gue ngomongin lu ya. Tuh kalau gue jadi dia mah kagak gue makan di Ambon nih. Dunia persilatan emang tiap hari ada aja gebrakannya. Tapi menurut gue ini yang paling jauh nih. Tentang ada komplainan, atau sebenarnya bukan komplainan sih, cuman ada share video lagi mau makan sesuatu, terus di dalamnya ada serangga. Tapi ini yang anehnya, yang punya produknya malah nuduh itu adalah sabotase. Orangnya nggak seneng lah, jadi dimasukin serangga biar ada black campaign dan segala macem. Terus kerennya lagi, diulti lagi sama customernya, diupload lah video nokat dari bener-bener itu produk belum dibuka, masih tersegel, masih dibungkus, dibuka terus ada serangganya. Walaupun begitu, gue salut sih sama customernya, itu makanan masih tetap dimakan loh. Serangganya disingkirin tapi produknya tetap dimakan. Biasanya kalau udah ada serangganya orang tuh udah nggak mau makan. Tapi yang menjadi gue heran adalah biasanya nih kalau dalam bisnis F&B, orang-orang yang ada komplainan di makanan ada serangga, wah itu minta maafnya bisa berjilid-jilid. Terus juga ada general cleaning lah, segala macam kayak gitu. Ini enggak, ini malah customernya dituduh sabotase produknya. Aduh, menurut gue jangan kayak gitulah. Walaupun memang brandingannya ya suka marah-marah gitu kan. Kalau misalnya nggak senang sama komplainan orang yang sifatnya subjektif kayak yang sebelumnya, ya menurut gue itu masih fine-fine aja. Tapi kalau udah kayak gini, apalagi customernya juga kayak ya udah dia tetap makan, tetap nilai makanan itu secara objektif, terlepas dari ada serangganya,
ya jangan sampai dibilang kayak gitu. Karena bagaimanapun Anda itu bisa kaya, bisa berjaya kayak sekarang itu semua gara-gara ada customer yang beli loh. Jangan sampai lupa tentang itu. Terima kasih. Serangga dalam Bika Ambon, probabilitasnya tuh besar banget. Karena apa? Bisa dilihat, dia itu langsung menghadap ke jalan raya. Jadi serangga mau lalat, mau semut, mau kecoa, mau belalang, itu bisa hinggap ke dalam adonan yang basi-basa ini. Oke, jadi sangat bisa luput dari pengamatan kita. Walaupun misalnya pekerja Cimehong itu sudah pakai sarung tangan, sudah pakai masker, tapi kemungkinan serangganya masuk itu sangat besar, Ci. Makanya Cimehong tuh perlu dapur yang lebih proper gitu. Jadi nggak langsung menghadap ke jalan ya. Bika Ambon Cimehong. Ikutan komen Jadi katanya ada tiktoker yang beli Bika Ambon dari Cimehong dan ada kecoanya. Kata Cimehong sih klarifikasinya itu di cut terus lalu ditaruh ke dalam Bika Ambonnya. Tapi kata si Shirley itu ada full videonya. Jadi ya kita tunggu kelanjutan dramanya, guys. Tapi ya harusnya kalau kecoa di dalam ketika dipanggang itu ya harusnya ada baunya nggak sih? Ya nggak bisa dijual. Tapi kalau video fullnya rilis dan beneran ketika dipotong itu ada beneran kecoanya, selesai itu mah. Selesai itu cici selesai dia mah. Oke, guys, jadi ini lagi viral dia. Jadi Kak Sally ini makan Bika Ambon ya. Jujur aku juga baru pertama kali lihat Kak Sally ini pas dia makan Bika Ambon ya. Nah, jadi kan ini ada kayak lalat atau kecoa kecil lah ya. Jadi aku juga pernah nih ya makan bakso tahu. Kalian tahu bakso tahu itu kan lah ya. Nah, bakso tahu itu kan posisinya buatnya tuh ya direbus kemudian di frozen atau apa ya. Jadi aku tuh makan dan itu tuh di dalamnya tuh ada yang namanya lalat dan itu tuh utuh gitu loh. Jadi sayapnya ada, kemudian juga ada kakinya sama kayak yang digambar ini gitu loh. Dan itu tuh emang bener-bener nyatu di dalamnya gitu loh. Jadi emang bukan kayak ditambah-tambahin, dia kayak gini nih. Jadi dia tuh Bika Ambon ini kan prosesnya juga lumayan ini ya masaknya ya. Nah sama aja juga bakso tahu itu juga prosesnya kan juga lama nih buatnya direbus segala macam. Tapi itu tuh bener-bener gak hancur gitu loh. Nah nih ya mungkin positif thinkingnya adalah mungkin ketika buat adonan ada lalat yang nyemplung atau apa segala macam ada dimaklumi ya. Tapi kalau ya ini kan premium ya, mungkin kakaknya juga rada kecewa nih karena harganya juga lumayan. Kalau pas itu aku sih bakso tahu ya murah aja sih guys ya. Jadi ya menurut aku juga oh ya mungkin ada adonan yang biasalah kalau kita buat adonan di rumah itu kan ada lalat-lalat yang terbang-terbang gitu ya. Jadi mungkin Kak Shirley ini sebenarnya ya mungkin yang memang ada aja karena ada ya, karena memang namanya proses pembuatan makanan, entah itu ada yang lalat atau kecoa jatuh kemudian masuk ke adonan gitu loh. Jadi menurut aku ya nggak terus sama Cimehongnya dikasih lalat juga sih gitu kan. Tapi ya mungkin memang ini tuh jatuh dari atas atau apa gitu. Masa iya sih Cimehong tega banget ngasih kayak gini, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi mungkin ya memang ada sedikit kesalahan gitu ya. Cuma memang Cimehongnya ya mungkin juga rada nggak klarifikasi gitu ya. Tapi ya mungkin ini emang ada sedikit kesalahan aja sih, nggak terus dikasih kayak gini semua gitu loh. Jadi saya terus buat Cimehong dan Kak Sally. Dadah. Di Bika Ambonnya Cimehong ditemukan sebuah serangga, atau bisa saja gue sebut itu kecoa. Kalian pada rame-rame bikin video yang mengkritik Bika Ambonnya Cimehong. Menurut gue ya dari komentar-komentar kalian bilang kalau harganya doang bintang 5 tapi makanannya nggak higienis. Ntar dulu, menurut gua ini tuh ada terjadi kesalahan. Udah jelas lah Cimehong itu menjual makanan-makanan dengan harga yang premium. Udah pasti kebersihannya atau higienisnya pasti diperhatikan. Nggak mungkin jorok lah, nggak mungkin lah. Soalnya rumahnya juga bagus kan. Nah menurut gua itu tuh
topping baru. Jadi dia tuh Cimehong mau bikin Bika Ambon topping kecoa Madagaskar. Nah, lu tahu nggak kecoa Madagaskar tuh harganya berapa? Harga kecoa Madagaskar tuh mahal, dan khasiat dari kecoa Madagaskar itu bisa dijadikan sebagai obat-obatan dan kecantikan. Nah, udah jelas tuh Cimehong mau memanjakan lidah para konsumennya. Ini kecoa Madagaskar udah diimpor langsung dari Afrika, bukan sembarangan. Udah jelas kan harganya mahal, terus dikasih sebuah terobosan baru, lu pada malah mengkritik atau menghujat. Lu coba dulu, siapa tahu Bika Ambon dengan topping kecoa Madagaskar ini rasanya enak atau menimbulkan efek di mulut, rasanya lebih spesial itu. Lu coba dulu. Tapi kalau misalkan nanti lu coba udah lu makan tapi lu jadi sakit perut, nah lu bisa tahu lah itu kenapa. Bika Ambon selalu pastiin tuh laku-laku aja. Orang yang waras, sultan yang benar-benar beli nggak masuk akal kalau dibilang ada kecoa tuh ya. Hanya kaum mendang-mending, kaum sirik yang komennya yang menjatuhkan. Ingat, hukum tabur tuai. Saya nggak perlu komentar, saya nggak perlu jawab, saya blokir dan hapus komen. Selesai, nggak usah didebatkan. Nyatanya laku-laku aja tuh. Cimehong nggak terima kritikan kalau di Bika Ambonnya itu ada kecoa atau lalatnya. Duh, gawat nih guys, gawat nih anti kritik. Padahal guys, si Sally ini tuh ngejelasin tuh. Jadi lalatnya tuh di sebelah situ dan ada video fullnya tanpa cut ya guys. Saking Cimehong nggak mau dikritiknya sampai si Sally ini ngasih video klarifikasi no cut guys. Maksud aku ya udah Ci, terima gitu loh kalau ada kritikan. Kalau nggak terima kritikan, mending Cici tuh jangan buka bisnis deh. Ini mau konfirmasi ya untuk yang Bika Ambon yang kemarin adon semalam ya teman-teman, ini di wrapping. Jadi dari mana kecoa, bingung dah. Jadi guys, ini salah satu video no cut-nya ya. Kita lihat bareng-bareng gimana sih dia nemuin kecoa atau lalatnya itu. Iya nih, binatang apa ya? Kecil sih, tapi kenapa ada ya tuh? Apa ya? Bukan binatang. Oh, coba lihat sini. Nggak tahu ini apa? Binatang. Kelihatan nggak di kamera? Nggak tahu. Buat kecoa ya? Nggak tahu sih. Lalat itu. Lalat itu lalat sekecil ini. Lalat. Dan itu tuh disaksiin banyak orang. Biasa ya. Lihat tuh AC-nya buat apa sih di situ? Buat pajangan aja ya pasti ya. Tuh, daripada kayak gitu tuh mau bazir dan AC-nya lepas deh, dijual aja Ci, jual. Tuh yang bawahnya oven-ovennya itu apa Ci, kok nggak dibersihin? Nih ya, kalian perhatiin tuh yang AC atas itu bawahnya tuh langsung Bika Ambonnya yang lagi dioles-oles. Maksud aku tuh AC-nya buang aja nggak sih, jangan taruh situ. Kotor, dekil, gimana kalau debu-debunya pada masuk, terus ada kecoanya waktu itu, ada lalatnya. Kan kita nggak pernah tahu ya guys ya. Nih ya Ci, menurut aku ya itu bebenahin deh dapurnya. Udah ada AC nggak kepake, buat pajangan doang, isinya debu, ditambah tuh yang AC luarannya kotak itu dekilnya Masya Allah ya Ci ya. Itu debunya pada masuk-masuk tuh. Kita nggak pernah lihat ya masuk ke Bika Ambon atau ke kue lapisnya Cici itu. Mending ya benahin aja ya Ci ya. Aku sebagai netizen yang baik mengingatkan Cici Mehong untuk membenahi dapurnya. Meskipun merogoh kocek, tapi kan nanti Cici bisnisnya jadi laris tuh, higienis kan. Ada membenahi dirinya gitu loh, biar nggak dikritik dan nggak dinyinyirin ya Ci ya. Yuk Ci, daripada Cici dinyinyirin terus, oke? Segitu aja ya guys berita yang aku sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk follow, komen, dan like. Bye-bye, see ya. Jangan lupa beli hijab aku guys di Keranjang Kuning. Bang, gue beli Bika Ambon masa ada serangganya? Ya balikin. Balikin ke ownernya. Lu omelin, lu tabok-tabokin kalau perlu. Masa bisa ada serangga Bika Ambon? Itu kan tidak menjaga yang namanya higienis dan juga kesterilan makanan. Protes aja, minta baru, ganti. Kalau perlu tanggung jawab, balikin tuh duit.
Jangan mau ditipu sama owner-owner kayak gini nih. Jualan nggak bener, ya. Lagian lu beli di mana? Bika Ambon plus serangga tuh gimana itu? Apa di menunya ada atau gimana? Lu beli di mana sih? Hah? Lu acak-acak aja tokonya. Oke? Segitu dulu. Pasti ada adonan-adonan tuh yang nempel, bener nggak? Nggak usah Gile, Ci. Buset, Ci, Kofi tahu sih, Cici tuh kalau misalnya marketingnya tuh memang marah-marah ya, itu memang bagus, rame banget ya, viral deh pokoknya ya. Cuman untuk kali ini Sally C punya video dapat Bika Ambon ada binatangnya, seharusnya Cici nggak boleh ya ngomong seperti itu ya. Soalnya itu sudah mengarah ke penuduhan ya, jadi seperti apa ya, fitnah ya, bilang naruh sendiri binatangnya itu ke dalam kuenya. Oh, itu salah banget loh Ci, itu kalau salah jatuh di orang yang salah, wah Cici bisa kena pidana loh Ci ya gitu. Untuk Sally C keren, Anda keren banget ya, jadi ada kue, ada binatangnya, diambil terus dimakan lagi. Aduh gila, itu customer idaman Kofe ya, jadi customer yang anti ribet-ribet pokoknya. Ambil aja makanan, ada ini, pinggirin, makan lagi. Waduh gila, keren itu sumpah. Sally C keren ya, itu keren banget. Untuk customer yang anti ribet-ribet, Kofe bilang itu keren banget. Thank you ya udah jadi customer yang nggak ribet-ribet ya. Oke, ini Kofe mau ceritain nih, Kofe juga punya sering di komplain orang kayak ada benda-benda asing itu dalam makanan ya, kayak contoh rambut lah, ada lalat lah, ada ulet daun lah. Sering sekali kayak gitu. Jadi 1-2 kali pasti ada kejadian seperti itu. Namanya juga lalai manusia ya. Nih contohnya kayak gini nih, customer, nah nih dia nemu rambut, tapi kan baik gitu bahasanya gitu, nggak marah-marah, baik gitu. Jadi karena saking baiknya nih ya, Kofe jadi punya mau memberikan apresiasi lah ya. Kita tawarkan dia, mau nggak kita ganti mie-nya gitu, tawarin seperti ini ya kan. Lah customernya dengan senang hati terus terang aja dikirimin makanan. Wah gila, jadi kan jadi bisa jadi langganan lagi gitu loh ya. Jadi nggak perlu lah sampai menuduh customer seperti itu ya Ci ya. Kalau bisa lebih bijak-bijak lagi. Untuk customer yang baik ya, yang anti ribet-ribet, thank you banget, keren kalian ya. Kalau menurut kalian tuh masuk mana? Yang ribet banget atau yang cuek kayak Sally C? Ya cerita-cerita ya sama Kofe ya. Thank you.